Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor. Nah, pasti teman-teman semuanya sudah tidak asing bukan? Kayak ada penyeludupan, barang ilegal, narkoba, senjata ilegal, dan balpres. Nah, di sini ada sebuah instansi, yaitu DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Instansi ini berperan sebagai gerbang utama. Jadi, seluruh barang dalam perdagangan internasional pada saat masuk Indonesia itu tidak bisa sembarangan, dikarenakan ada yang namanya trade facilitator, industrial assistance, commodity protector, dan juga revenue collector. Karena apa? Setiap barang yang di shipping di suatu pelabuhan itu nanti akan dicek dulu apakah barang tersebut sudah memenuhi syarat tertentu, dan nanti akan dikenakan sebuah tarif tertentu juga teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, baik itu bea masuk ataupun bea keluar, itu merupakan sebuah instrumen pemerintah yang dibuat untuk menjaga ataupun sebagai gerbang utama dalam perdagangan internasional. Misal kita keluar negeri, nah nanti pada saat kita balik lagi ke Indonesia, nanti itu kan kita otomatis ke bandara. Nah, pada saat di bandara, barang yang kita beli dari luar negeri akan dicek oleh pihak bea cukai. Nanti di screening apakah barang yang kita beli itu sesuai dan memang legal untuk dipakai di dalam negeri, seperti itu. Lalu ada juga ketika teman-teman pesan barang dari luar, misalnya dari China, kita mengimpor, nanti barang tersebut bisa diantarkan melalui beberapa hal, bisa melalui paket ataupun melalui pengiriman yang telah teman-teman pilih, seperti itu. Bea masuk adalah pungutan negara yang bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan impor dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dipungut oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bea masuk dipungut berdasarkan tarif ad valorem terhadap barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemungutan dilaksanakan pada saat kegiatan impor diberitahukan dan akan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat pabean. Selanjutnya, atas bea masuk yang harus dipungut, pemerintah dapat memberikan beberapa fasilitas dengan pertimbangan untuk mendorong dan meningkatkan daya saing di bidang ekspor. Terkait anti-dumping, di sini yaitu ada harga normal. Harga normal sendiri itu dalam penetapan bea masuk tambahan atau anti-dumping adalah harga barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor. Jika harga ini tidak dapat ditetapkan, maka digunakan harga ekspor ke negara ketiga. Ada contoh kasus di sini. Sepeda gunung buatan Indonesia diekspor ke Belanda seharga 33 US dollar. Sementara di Amsterdam, sepeda serupa buatan Belanda dijual 80 US dollar. Karena tidak menemukan harga normal, Belanda menggunakan harga di Yaman seharga 56 US dollar sebagai acuan untuk tuduhan dumping terhadap Indonesia. Jadi pada intinya, Indonesia menjual sepeda ke Belanda dengan harga murah, hanya 33 US dollar. Sementara di Belanda, sepeda yang mirip dijual jauh lebih mahal, yaitu seharga 80 US dollar. Karena Belanda nggak bisa nemuin harga asli yang pas buat dibandingin, maka mereka melihat harga yang di Yaman yaitu sebesar 56 US dollar. Terus mereka beranggapan bahwa Indonesia ini menjual sepedanya kelewat murah, maka dari itu mereka bisa kasih bea masuk tambahan buat sepeda dari Indonesia. Oke, selanjutnya perhitungan margin dumping. WTO, World Trade Organization, menetapkan margin dumping dengan menghitung harga eks pabrik untuk keakuratan perbandingan. Materi selanjutnya adalah cukai. Sebelum masuk ke pengertian cukai, jadi perkembangan cukai telah berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Undang-undang cukai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan terhadap pemakai atau pengguna barang kena cukai. Cukai bersifat selektif dan hanya dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri.
Barang-barang yang dikenakan cukai adalah barang-barang yang dianggap mewah, adiktif, dan dapat membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat. Objek cukai awalnya ada 5 jenis barang, namun sekarang hanya tersisa 3 jenis barang. Dan dasar pengenaan cukai juga dikenakan untuk membatasi konsumsi barang-barang tertentu. Selanjutnya, ada subjek dan objek cukai. Subjek pengenaan cukai merupakan pengusaha pabrik dan pengusaha tempat pentimbunan barang kena cukai atau BKC. Sedangkan objek cukai yang ditetapkan adalah yang pertama ada etil alkohol. Jadi, etil alkohol ini merupakan jenis alkohol yang diperoleh melalui proses peragian atau penyulingan. Pengenaan cukai pada etil alkohol tidak memandang bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Etil alkohol biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk pembuatan produk-produk barang kena cukai seperti minuman keras, kosmetik, dan obat-obatan.